Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1547 Berkultivasi di Abyss 1. Di bawah pimpinan Kaisar Yu, para ahli dari suku bulu mengikuti Ming Xin ke puncak jurang. Dengan cahaya redup dari Ming Xin dan Kaisar Yu, langit malam di atas jurang tampak bersinar dengan cahaya aurora. Setelah pertempuran, tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Ming Xin dengan hati-hati mempelajari jurang maut. Itu gelap tetapi diterangi dengan bintik-bintik cahaya redup, tampak seperti Bima Sakti. Bagaimana menurutmu, Kaisar Yu? Ming Xin bertanya sambil melihat ke jurang. Kaisar Yu mengamati sejenak sebelum dia berkata, jadi itu lubang di bawah tanah. Ming Xin mengangguk. Iya, bagian bawah dari setiap Pillar of Destruction kosong. Ini seperti sumur besar yang berisi kekuatan bumi. The Great Void Seeds tumbuh dengan menyerap nutrisi dari sumur. Kaisar Yu bertanya, ada yang seperti itu. Jadi bagian bawah pilar di Great Abyss Land juga kosong. Kaisar Yu sedikit bingung. Jika ini benar, maka Great Abyss Land menanggung beban terberat. Pilar kehancuran dan Zhang telah runtuh, dan pilar penghancur lainnya masih mengalami kesulitan dari waktu ke waktu. Jika langit runtuh, yang pertama jatuh ke neraka adalah suku Feather di Great Abyss Land. Ming Xin mengangguk. Kaisar Yu, aku merasa seperti telah ditipu. Kaisar Yu memandang Ming Xin yang tenang dan berkata, jika itu masalahnya, Anda harus memberi kompensasi kepada suku Feather dengan baik. Untuk melindungi pilar penghancuran Great Abyss Land, seluruh kehidupan suku dipertaruhkan. Ming Xin berkata tanpa ekspresi, suku Feather sudah cukup. The Great Abyss Land adalah satu-satunya tempat di Unknown Land yang memiliki sinar matahari. Suku Feather juga memiliki hak istimewa untuk menikmati makanan dari energi Great Void. Lingkungan hidup mereka lebih unggul, dan sumber daya budidaya mereka berlimpah. Jika tidak ada manfaat, siapa yang akan tinggal di Great Abyss Land? Kaisar Yu hanya tersenyum melihat kekikiran Ming Xin. Ming Xin menunjuk sesuatu yang tampak seperti batu bata di jurang dan bertanya, menurutmu apa itu? Kaisar Yu hanya melihatnya sekilas sebelum berkata, sebuah benda kecil. Ada energi khusus di dalamnya yang bercampur dengan kekuatan bumi. Namun, itu hanya objek biasa. Petik 2. Ming Xin berkata, itu auranya. Kaisar Yu tercengang. Dia melihat benda itu lagi dengan curiga. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak sekuat dulu. Lagi pula, bagaimana seorang ahli bisa menggunakan barang biasa seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi yang sedikit khawatir muncul di wajahnya saat dia berkata, tunggu. Apakah Anda mengatakan bahwa dia mungkin ada di bawah sana? Petik 2. Ming Xin mengangguk. Kaisar Yu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Dua ahli dari suku Feather terbang ke bawah. Semuanya normal ketika mereka berada sekitar 2000 yard jauhnya. Namun, begitu mereka melewati jarak itu, mereka dikirim terbang oleh kekuatan misterius seperti lautan. Bang, bang, duo itu tidak bisa mendekat dan tidak punya pilihan selain kembali ke Kaisar Yu. Yang mulia, kekuatan dari jurang itu aneh. Kita hanya bisa pergi sedekat sekitar 2000 yard darinya. Kaisar Yu berkata, lanjutkan mencari. Dipahami. Para ahli dari suku Feather pergi sedekat mungkin, mencoba mencari yang tidak suci. Sayangnya, mereka hanya melihat jurang seperti galaksi. Pintu masuknya tidak besar untuk memulai. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jejak yang kudus. Kaisar Yu menghela nafas. Mungkin kau benar. Mungkin, dia mati lagi. Ming Xin berkata, selama pertempuran saat itu, Great Void kehilangan 4 makhluk tertinggi sebelum kita membunuhnya. Sekarang dia kembali lagi, jelas dia sangat kuat. Saya hanya akan merasa nyaman jika saya melihat mayatnya. Kau benar-benar sulit untuk menyenangkan. Andalah yang mengatakan dia mungkin sudah mati lagi, dan sekarang, Anda menyiratkan dia masih hidup. Petik 2. Ming Qi tetap diam. Bagaimanapun, dia telah belajar dari kesalahannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk turun dan mencari sendiri. Dia melintas dan turun sekitar 1000 yard. Matanya bersinar dengan cahaya dan penglihatannya meningkat secara maksimal. Dia hanya melihat bintik-bintik cahaya, tetapi dia tidak melihat apapun. Dia terus turun lagi. Dia mampu menarik lebih dekat dibandingkan dengan para ahli dari suku Feather. Sekarang setelah Ming Xin lebih dekat, dia akhirnya melihat segel pengurungan dengan baik. Setelah mempelajarinya sejenak, dia memastikan itu memang barang biasa. Ming Xin turun lagi.
Ketika dia merasakan kekuatan yang melonjak dari jurang, dia mengerutkan kening saat dia berhenti. Hukum. Kemudian, Ming Xin mulai turun perlahan. Setiap kali dia turun, dia bisa merasakan energi penetral semakin kuat swoosh. Batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, gelombang kekuatan hukum yang kuat melonjak. Ketika Ming Xin merasakan kekuatan hukum, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia segera memanifestasikan avatarnya. Itu adalah avatar Myriad Supreme. Berdengung, avatar Ming Xin membubung ke langit dan mencapai Great Void, menembus kabut dan memandang rendah semua makhluk hidup. Para ahli dari suku Feather memandang dengan kagum. Avatar Myriad Supreme bersinar dengan aliran cahaya yang tampak seperti 10.000 sungai yang kembali ke laut. Kemudian, aliran cahaya berkumpul di lotus. Astrolabe yang tergantung di belakang juga diliputi dengan cahaya khusus. Itu terlihat sangat mengesankan. Pada level ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengukur kekuatan menggunakan ketinggian. Mereka yang memiliki avatar Myriad Supreme semuanya telah memahami kekuatan hukum tertinggi. Ming Xin mengandalkan kekuatan avatar dan kembali ke langit. Kemudian, avatar itu menghilang. Ming Xin melihat ke bawah dan berkata, lagi pula, ada batas untuk kultivasi manusia. Kaisar Yu bertanya, karena kamu tidak melihatnya, apa yang akan kamu lakukan? Ming Xin berdiri dengan tangan di punggungnya dan berkata, jaga saja Great Abyss Land. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Petik 2. Bab 1548 berkultivasi di jurang 2. Kau sama sekali tidak menghargai kebaikanku. Sangat baik, aku tidak akan mengganggumu, kata Kaisar Yu. Saat dia hendak pergi, dia memikirkan sesuatu dan berkata, itu tidak benar. Dewa-dewa Ming Ban hilang, dan penatua Ming De sudah mati. Bagaimana saya bisa tidak repot dengan masalah ini? Petik 2. Apakah kamu masih berpikir Ming Ban masih hidup? Ming Xin mencibir. Kaisar Yu tidak bisa berkata-kata. Memang, yang satu adalah Raja Surgawi, dan yang lainnya hanyalah seorang suci Dao, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan bagi yang tidak suci? Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Akhirnya, dia menghela nafas. Aku pernah mendengar kalian semua berbicara tentang dia. Aku benar-benar ingin berdebat dengannya. Ming Xin melirik Kaisar Yu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak, kamu meremehkanku, balas Kaisar Yu. Ming Qi tetap diam. Kaisar Yu berkata tanpa nada, kembalilah ke Great Abyss Land. Kemudian, dia membelah langit dengan tangannya. Lingkaran cahaya besar muncul hanya dalam sekejap. Satu demi satu, para ahli dari suku Feather terbang ke lorong rahasia dan menghilang dari pandangan. Ming Xin tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang kembali ke reruntuhan Pillar of Destruction Dansang. Dia melihat reruntuhan dan memikirkan Duan Mudian sebelum dia berkata, terkubur di bawah pilar kehancuran. Ini memang tempat Anda berada. Petik 2. Berdengung. Ming Xin menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa saat, Ming Xin kembali ke kuil suci. Dia melihat ke depan tanpa ekspresi dan berkata, pesan ke-10 aula untuk meningkatkan patroli mereka di pilar kehancuran. Ke-12 orang suci Dao akan bergiliran berpatroli di pilar sebagai. Dengan baik, mengerti, jawab seseorang. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di udara dan membungkuk. Wen Ruking memberi hormat kepada Yang Mulia. Ming Xin hanya berkata, dia kembali. Sosok tembus pandang Wen Ruking segera memadat saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kalian berempat menyelidiki ini secara rahasia, kata Ming Xin. Dimengerti, kata Wen Ruking, kami juga telah merumuskan rencana yang terperinci dan andal untuk Great Void. Kami akan memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada pilar kehancuran lainnya. Pada waktu bersamaan, di kota utara ibu kota barat di domain Lotus Kembar, Ming Xiyin, Qiong Qi, dan Qin Yuan telah lama menunggu kembalinya Lu Zhou. Ming Xiyin mendesak, berhenti berlutut. Aku khawatir tuanku tidak akan kembali secepat ini. Qin Yuan berkata dengan percaya diri, yang tidak suci pasti akan kembali. Lupakan, yang tidak suci. Apa yang tidak suci? Ming Xiyin bertanya. Qin Yuan tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia hanya berkata, aku akan menunggu yang tidak suci di sini. Ming Xiyin, Tuan, di mana Anda menemukan penggemar fanatik seperti itu? Kamu terluka parah. Yang terbaik adalah menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Jika kamu berlutut dan mati sebagai akibatnya,
kamu tidak akan dapat melihat tuanku lagi, kata Ming Shihin. Qin Yuan tercengang. Dia benar-benar tidak ingin mati. Ming Shihin melanjutkan, Kaisar Tuwei itu juga tidak sederhana. Saya khawatir Tuan tidak akan kembali secepat ini. Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah kembali ke Fragrant Valley terlebih dahulu. Petik 2. Qin Yuan berkata, tapi. Ming Shihin menyela, tidak ada tapi-tapian. Kenapa kamu tidak bisa lebih rasional? Ming Shihin berkata, tampak seperti dia kecewa. Qin Yuan menghela nafas, mungkin, kamu benar. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban. Betul sekali. Ming Shihin mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk mengamati sekelilingnya sebelum dia menunjuk Jiang Wengsu, yang merangkak dan dikurung oleh segel telapak tangan Lu Zhou, dan berkata, sebelum kita pergi, bunuh dia. Qin Yuan berkata, kultivasinya telah lumpuh. Membunuhnya itu mudah, tetapi segel telapak tangan tertinggal. Dia menunjuk Jiang Wengsu, yang berdiri dengan posisi merangkak di area tersebut. Qin Yuan berkata, kultivasinya telah lumpuh. Membunuhnya itu mudah, tetapi segel telapak tangan yang ditinggalkan oleh yang tidak suci tidak mudah untuk dihadapi. Saya khawatir saya tidak bisa memecahkannya. Petik 2. Ming Shihin menunjuk Qin Yuan dan berkata, biarkan aku memperingatkanmu dulu. Ketika kita kembali ke Lembah Wangi, jangan panggil tuanku yang tidak suci. Masalah ini harus dirahasiakan. Hari ini, hanya Tuwei. Ada begitu banyak ahli di Great Void. Jika mereka mengetahui tentang identitas tuannya dan benih kekosongan besar, maka mereka akan berada dalam masalah. Qin Yuan berkata, saya mengerti. Ming Shihin berjalan menuju segel telapak tangan yang ditinggalkan oleh Lu Zhou dan menatap Jiang Wengsu, yang wajahnya memerah karena serangan tadi, sebelum dia berkata, kamu benar-benar menarik. Kembali ke domain teratai emas, Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Sayangnya, hidup Anda sulit. Dimanapun kamu berada, kamu selalu dikalahkan oleh tuanku. Petik 2. Sekarang kultivasi Jiang Wengsu lumpuh, dia telah kehilangan semua harapan. Pada saat ini, mulutnya kering, dan wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Dia berkata dengan kesal, jika Great Void bisa membunuhnya sekali, mereka bisa membunuhnya lagi. Wow, beraninya kamu berbicara tentang tuanku. Biarkan aku menghajarmu. Ming Shihin bergegas. Qin Yuan berseru, tidak. Segel telapak tangan itu berbahaya. Petik 2. Namun, Ming Shihin dengan mudah bergegas ke segel telapak tangan dan aman dan sehat. Kemudian, dia menendang dada Jiang Wengsu. Jiang Wengsu meludahkan seteguk darah. Qin Yuan. Ming Shihin menginjak Jiang Wengsu dan memutar kakinya. Jiang Wengsu menatap Ming Shihin dengan heran. Kamu benar-benar bisa melewati batasan ruang yang tidak suci. Omong kosong. Ming Shihin menghentakkan kakinya lagi. Jiang Wengsu meludahkan seteguk darah lagi. Kemudian, dia berkata, beri aku kematian cepat. Ming Shihin mengabaikannya. Jiang Wengsu terkekeh dan berkata, tidak peduli berapa kali aku kalah, bahkan jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Namun, dia tidak akan bisa melakukannya. Bang! Ming Shihin menghentakkan kakinya untuk ketiga kalinya. Jiang Wengsu tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak kesakitan. Ming Shihin berkata, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Tuanku dengan mudah menekan Kaisar Tuwei. Siapa lagi di Great Void yang cocok untuk tuanku? Bodoh, kata Jiang Wengsu mengejek. Kamulah yang benar-benar bodoh, kata Ming Shihin sambil meraih kerah Jiang Wengsu dan berkata, Guru berkata untuk menyelamatkan hidupmu sehingga kamu dapat melihat konsekuensi dari mempermalukan paviliun langit jahat. Kemudian, Ming Shihin mengangkat Jiang Wengsu dan meninggalkan area yang disegel oleh segel telapak tangan. Begitu dia pergi, segel telapak tangan menghilang secara misterius. Dia merasakan gerakan itu dan berbalik untuk melihat. Kemudian, dia bergumam dalam hati, Tuan, saya harap tidak terjadi apa-apa pada Anda. Setelah itu, Ming Shihin membawa Jiang Wengsu dan mengendarai Qiongqi, terbang menuju Lembah Wangi. Meskipun Qin Yuan terluka, terbang bukanlah masalah. Dia mengikuti dari belakang saat mereka bergegas menuju Fragrant Valley. Ming Shihin berkata lagi, ingatlah untuk tidak mengatakan apapun tentang yang tidak suci. Kau sangat pandai mengarang cerita. Bagaimana tuanku bisa menjadi yang tidak suci? Apakah Anda memanggilnya iblis? Petik 2. 2:11. Qin Yuan menatap Ming Shihin dengan ekspresi kompleks. Kemudian,
Dia berpura-pura memukul dahinya dan berkata, "Ya, saya mengada-ada. Bagaimana Paviliun Master Lu bisa menjadi yang tidak suci?" Dalam hati, Qin Yuan berpikir dalam hati, dialah yang tidak suci. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Di dalam jurang, Lu Zhou memasuki kondisi kultivasinya. Dia merasakan perubahan di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasi di sini lebih dilebih-lebihkan dan secara alami, lebih nyaman daripada tanah tidak dikenal. Dia mengeluarkan teratainya dan melihat istana kelahirannya. Kemudian, dia bersiap untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-26-nya. Dia mengeluarkan jantung kehidupan Qin Yuan dari Fast Skybug. Lu Zhou merasa sedikit malu ketika melihat hati kehidupan Qin Yuan. Dia lupa mengembalikannya padanya sebelumnya. Tidak heran Qin Yuan dipukuli oleh Ming Ban, penguasa surgawi, sebelumnya. Bagaimanapun, terlepas dari kelas yang berbeda, mereka berdua adalah makhluk tertinggi, kesenjangan seharusnya tidak terlalu lebar. Setelah itu, Lu Zhou melihat ke panel sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Poin prestasi, 4.509.680. Umur yang tersisa, 42.809.739 hari, 117.287 tahun, barang, cermin Taiksu emas. Gunung, Whitesat, Bian, Jiliang, Qionqi, Dangkang, Dijiang, Yingzhou, Luwu, Fire Phoenix. Senjata, Anem, Purple Glazed keramik kelas tak terbatas pilar ketidakkekalan kelas tak terbatas. 4,5 juta. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia tidak berharap untuk mendapatkan begitu banyak poin prestasi. Dengan begitu banyak poin prestasi, dia harus memikirkan cara menggunakannya. Dia tidak ingin menggunakannya pada undian lagi. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, dia bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik membeli barang. Namun, sepertinya tidak ada yang bagus di mal sistem. Lu Zhou memikirkan kartu peningkatan. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus menggunakannya. Lagi pula, 100 tahun terlalu lama. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menyimpan kartu peningkatan. Dia berpikir, saya harus menemukan tempat dan kesempatan untuk menggunakannya setelah meninggalkan jurang maut. Kemudian, dia menempatkan hati Qin Yuan di istana kelahirannya untuk mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-26. Bab 1549 Mencari Guru. Setelah Lu Zhou menempatkan jantung kehidupan Qin Yuan di istana kelahiran, prosesnya sangat mulus. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di kursi lotus. Kekuatan di jurang diserap dan membantu dengan aktivasi bagan kelahiran. Saya tidak berharap mendapat manfaat dari kemalangan ini. Energi misterius di sini sebenarnya bisa membantu kultivasi. Lu Zhou tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah manusia mati, mereka semua kembali ke bumi. Ketika mereka masih hidup, mereka menyerap nutrisi dari bumi untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Para pembudidaya menyerap energi vitalitas dari alam, menentang langit dan mengubah nasib mereka. Setelah mati, semuanya harus kembali ke bumi. Hal ini juga sejalan dengan hukum kekekalan. Tidak disangka ada harta karun di bawah Pillar of Destruction. Lu Zhou bisa merasakan energi di jurang yang perlahan mengalir ke istana kelahirannya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah hati Qin Yuan menandai area di istana kelahiran, Lu Zhou mengeluarkannya. Qin Yuan telah menderita kekalahan yang mengerikan ketika berhadapan dengan Ming Ban. Sebagian besar, itu karena dia tidak memiliki hati yang hidup. Sayangnya, dia tidak bisa mengembalikannya ke Qin Yuan sekarang. Dengan ini, tahap kedua dari aktivasi bagan kelahiran dimulai. Pada periode waktu berikutnya, ketika Lu Zhou berada di jurang maut, selain berkultivasi, dia juga akan mencoba peruntungannya dengan undian dan mencari cara untuk meninggalkan jurang maut. Setiap kali kultivasinya meningkat, dia akan terbang ke atas. Sayangnya, dia akan gagal dan akhirnya jatuh lagi. Ketika Ming Xiyin membawa Jiang Wengsu kembali ke Lembah Wangi, semua orang dari Paviliun Langit Jahat menganggapnya aneh ketika mereka hanya melihat Ming Xiyin. Kemudian, ketika mereka melihat Jiang Wengsu yang dipukuli dan Qin Yuan yang terluka, mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Chen Fu juga khawatir. Dia bertanya dengan cemberut, "Tuanmu tidak kembali." "Tuanku mungkin sedikit terlambat," kata Ming Xiyin. Semua orang mengangguk. Siapa dia? Little Yuaner menunjuk Jiang Wengsu yang terbaring di tanah. Jiang Wengsu, guru besar dari wilayah teratai emas,
jawab Ming Xiyin. Bukankah dia sudah mati? Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia berkata, mengoleskan garam pada luka Jiang Wengsu, saya ingat bahwa dia dipukuli oleh tuannya dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jiang Wengsu. Kultivasi Jiang Wengsu telah dihancurkan. Dia sangat marah sehingga dia merasa hatinya sakit. Dia tidak punya kekuatan untuk membantah sama sekali. Itu adalah proyeksinya. Proyeksinya, Chen Fu menjelaskan, ini adalah kemampuan. Seseorang dapat menggunakan relik suci dan mewujudkan proyeksi dengan kesadarannya sendiri. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat kontrol yang dimiliki seseorang terhadap proyeksi. Kultivator yang telah memahami Dao besar akan memiliki kemampuan ini. Ming Xiyin mengangguk. Saat aku menjadi Sein Dao, aku juga akan mewujudkannya. Bukan ide yang buruk untuk menjadi tiran lokal di suatu tempat. Su Honggong terkekeh dan berkata, pikiran kakak keempat sama dengan saya. Enyahlah. Kamu hanya gelandangan, kata Ming Xiyin. Pada saat ini, Chen Fu bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Qin Yuan terluka? Kami mengalami beberapa masalah di jalan, kata Ming Xiyin. Yu Zhenggei mencibir dan berkata, Old keempat, ludahkan. Kita semua berada di pihak yang sama di sini. Jangan mencoba menyembunyikan apapun. Ming Xiyin buru-buru berkata, saya tidak menyembunyikan apapun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Qin Yuan. Qin Yuan dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi dia berkata, kami memang mengalami masalah, tetapi saya menanganinya dan terluka. Jiang Wengsu menahan rasa sakitnya dan berkata sambil tertawa, berjuang, bertarung dengan Kaisar Surgawi, dia juga tidak akan mudah. Semua orang terkejut. Ming Xiyin berbalik dan menginjak dada Jiang Wengsu lagi. Ledakan. Jiang Wengsu pingsan. Aku lupa tentang dia. Aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya, pikir Ming Xiyin dalam hati. Ming Xiyin memelototi Jiang Wengsu sebelum dia berkata, kamu akan tahu kapan Tuan kembali. Ada banyak orang, dan itu kacau. Bukannya Ming Xiyin ingin menyembunyikan ini dari rekan-rekan muridnya. Bagaimanapun juga, ada murid-murid Gunung Embun musim gugur. Lebih baik sedikit orang yang tahu tentang yang tidak suci. Apalagi, begitu tuannya kembali, semuanya akan baik-baik saja. Chen Fu berkata, karena semuanya baik-baik saja, mari kita lanjutkan berkultivasi. Semua orang membungkuk dan pergi. Ming Xiyin mengikat Jiang Wengsu di sebuah ruangan kosong sebelum menyegel 8 meridian luar biasa Jiang Wengsu. Kemudian, dia membiarkan Qiongqi menjaga Jiang Wengsu. Dengan itu, dia pergi untuk berkultivasi dengan damai. Awalnya, Ming Xiyin mengira tuannya akan segera kembali. Namun, setelah menunggu selama 5 hari, dia mulai merasa ada sesuatu yang meleset. Ming Xiyin hanya bisa memberitahu yang lain bahwa tuan mereka mengejar musuh. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Hanya saja dia tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Setelah 10 hari atau lebih telah berlalu, murid-murid lain dari Paviliun Langit Jahat mengepung Ming Xiyin sementara yang lain berdiri di samping. Keempat tua, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Melihat bahwa hal-hal telah sampai pada titik ini, Ming Xiyin memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi, tidak termasuk masalah tentang yang tidak suci. Ketika Chen Fu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Lu hanyalah seorang suci. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Kaisar Surgawi begitu lama? Petik 2. Semua orang memandang Qin Yuan. Bahkan seorang Sein Slayer kuno terluka, bagaimana dengan tuan mereka yang hanya seorang Sein? Gedebuk. Su Honggong berlutut dan meratap sekuat tenaga, Tuan. Kenapa kau pergi begitu cepat? Saya belum memiliki kesempatan untuk berbakti kepada Anda. Surga, kamu pasti buta. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang mengerutkan kening saat mereka melihat Su Honggong. Lagi pula, mengingat Ming Xiyin dan Qin Yuan bergejolak ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, mungkin Su Honggong tidak salah. Akhirnya, Ming Xiyin menendang Su Honggong dan berkata, idiot. Untuk apa kamu meratap? Tuan belum mati. Su Honggong menyeka air matanya dan berhenti menangis. Apakah begitu? Lalu, kenapa dia belum kembali? Anda sengaja menyembunyikan masalah ini selama berhari-hari. Bukankah itu hanya karena kamu tidak ingin kami sedih? Ming Xiyin mengutuk sebelum dia berkata, mari kita lihat bagaimana Tuan memberimu pelajaran ketika dia kembali. Su Honggong tidak lagi berani mengucapkan kata-kata itu. Dia buru-buru berdiri sambil menyeka matanya dan berkata,
Itu benar, itu benar, itu benar. Guru tak terkalahkan. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya? Kemudian, Anda mengatakan Tuan berperang melawan ribuan musuh sendirian, dan bahkan seorang kaisar dewa lari darinya. Anda membuat ini, kan? Ini cukup brilian. Pada saat ini, Qin Yuan berkata, kultivasi Master Pavilion tidak terduga. Bukan apa-apa baginya untuk melawan seorang kaisar surgawi. Petik 2. Semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah mereka terlihat seperti orang bodoh? Ming Xiyin berkata, apakah guru pernah kalah dari siapapun di masa lalu? Musuh kuat mana yang belum dia kalahkan? Little Yuaner mengangguk dan berkata, kakak keempat ada benarnya. Baiklah, kata Yu Zhenghai. Semua orang terdiam. Yu Zhenghai menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata, karena Tuan tidak ada di sini, sebagai kakak senior sulung, saya secara alami harus memikul tanggung jawab. Kami akan menunggu sedikit lebih lama. Jika Tuan tidak kembali, kita akan keluar dan mencarinya. Keempat tetua itu mengangguk. Untuk saat ini satu-satunya cara. Qin Yun memandang murid-murid Paviliun Langit Jahat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Jika murid yang suci begitu setia pada waktu itu, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang mereka telah bangkit kembali, mereka pasti tidak dapat melakukan kesalahan yang sama. Dia benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa Tuan mereka adalah yang tidak suci. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melewati situasi yang mengancam jiwa, kata Qin Yuan. 10 hari lagi berlalu. Lu Zhou masih belum kembali. Yu Zhenghai melakukan apa yang dia katakan dan meninggalkan lembah wangi untuk mencari tuannya. Tepat ketika Yu Zhenghai hendak pergi, Yu Sangrong menghentikan Yu Zhenghai dan berkata, kakak sulung, aku akan pergi bersamamu. Di luar berbahaya. Anda harus tinggal, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong berkata dengan senyum tipis, saat itu, saya melintasi puluhan ribu mil hutan dari gunung kecil dengan tubuh fana. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Saya tidak berpikir ada yang lebih berbahaya dari itu. Masa lalu Yu Sangrong selalu dianggap sebagai legenda oleh orang-orang di Evil Sky Pavilion. Karena agak aman di Fragrant Valley, aku merasa nyaman untuk pergi denganmu, kata Yu Sangrong lagi. Ini, kakak senior tertua, apakah kamu takut kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pamer jika aku pergi bersama? Anda, ekspresi Yu Zhenghai membeku sesaat sebelum dia berkata, ayo pergi. Dengan itu, keduanya meninggalkan lembah wangi sementara yang lain tetap berkultivasi. Bab 1550 Kaisar Azure, 1. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terbang berdampingan dari lembah wangi ke ibu kota barat, Luoyang. Ibu kota barat tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran besar itu. Semuanya tampak normal. Menurut Old keempat, Tuan dan ahli bertarung di kota utara ibu kota barat. Kemana Tuan pergi? Yu Zhenghai bertanya. Kami akan tahu setelah bertanya-tanya, kata Yu Sangrong. Yu Sangrong menuju ke stasiun relay tempat para pembudidaya dari ibu kota barat berkumpul, dan Yu Zhenghai tidak punya pilihan selain mengikuti. Di stasiun relay, seseorang menghela nafas dan berkata, sejak pembudidaya teratai emas datang, kami belum pernah mengalami hari yang damai sejak itu. Apa yang bisa kita lakukan ketika para dewa telah turun? Meskipun mereka menyebabkan sejumlah besar kerusakan selama pertempuran mereka, setidaknya mereka tidak membuat hal-hal sulit bagi kita manusia. Para pembudidaya yang telah menyaksikan pertempuran berpikir itu cenderung menyebut diri mereka sebagai manusia. Bagaimanapun, para ahli itu seperti dewa dibandingkan dengan mereka. Aku mendengar kedua dewa itu bertarung dari Han besar hingga Danzang di tanah tidak dikenal. Kudengar mereka menghancurkan Pillar of Destruction di sana. Saya tidak yakin seberapa benar itu. Biasanya, tidak ada yang berani mendekati pilar kehancuran Danzang. Ada Great Saint aneh yang menjaganya. Apa itu orang suci agung dibandingkan dengan para dewa? Yu Sangrong sudah terbiasa dengan skenario ini. Dia duduk di salah satu meja dan bertanya, saudaraku, apakah yang kamu katakan tadi benar? Orang itu melirik Yu Sangrong dan berkata, itu benar. Seperti apa kedua avatar itu? Yu Sangrong bertanya. Kakak, kamu tidak tahu. Begitu banyak orang menyaksikannya hari itu. Orang itu berkata dengan penuh semangat, salah satu avatarnya berwarna biru. Jangan terlihat begitu terkejut. Kami juga belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah avatar Myriad Supreme. Tak satu pun dari kita pernah melihat avatar Myriad Supreme sebelumnya, kami hanya membaca tentang mereka di buku.
Avatar lainnya berwarna hitam. Pemiliknya haruslah seorang pembudidaya teratai hitam. Bagaimanapun, mereka berdua adalah makhluk tertinggi. Tidak mungkin menentukan ketinggian avatar, mereka terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa melihatnya. Yu Sangrong sedikit mengernyit. Yu Zhenghai, yang duduk di sebelah Yu Sangrong, bertanya, apakah Anda yakin mereka pergi ke Dansang? Yah, aku tidak tahu apakah mereka secara khusus pergi ke Dansang. Itu saja yang saya dengar. Namun, tidak diragukan lagi mereka pergi ke tanah tidak dikenal. Lagi pula, hanya tanah tidak dikenal yang dapat mengakomodasi pertempuran skala seperti itu. Jika Anda ingin memverifikasinya, Anda dapat pergi ke tanah tidak dikenal untuk melihatnya. Pertempuran skala besar seperti itu pasti akan meninggalkan jejak yang menghancurkan. Hanya istana di kota utara yang telah diratakan tanpa bisa dikenali. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Kemudian, orang itu berkata lagi, namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari masalah tanpa alasan. Ada Great Saint aneh yang menjaga Pillar of Destruction Dansang. Orang suci agung yang aneh. Yu Zhenghai bingung. Orang aneh itu suka membujuk orang untuk pergi. Jika tidak, mereka akan diseret ke halamannya dan dipaksa untuk mendengarkan prinsip hidupnya selama setengah hari. Kemudian, jika mereka masih menolak untuk pergi, mereka akan dibunuh dan dikuburkan di sebelah halaman rumahnya. Tidakkah menurutmu orang seperti itu aneh? Aku. Yu Zhenghai akhirnya berkata, bagaimanapun, dia bukan leluhurku sehingga kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Apa? Orang lain mengerutkan kening bingung. Yu Sangrong bangkit pada saat ini dan menangkupkan tinjunya pada orang lain saat dia berkata, selamat tinggal. Dengan itu, keduanya meninggalkan stasiun relay dan bergegas ke lorong rahasia. Yu Zhenghai bertanya, apakah kita benar-benar akan pergi ke tanah tidak dikenal? Tidak ada jalan lain. Baiklah. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terbang selama 2 jam. Karena mereka mengetahui lorong rahasia di Han Besar, mereka kembali ke paviliun langit jahat terlebih dahulu sebelum menggunakan lorong rahasia di sana untuk melakukan perjalanan ke pilar kehancuran Dansang. Ketika keduanya berada di lorong rahasia, mereka bisa dengan jelas merasakan turbulensi di lorong itu. Jelas, lorong rahasia itu rusak. Untungnya, mereka tiba dengan selamat di Dansang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka berdua terkejut. Terlepas dari lorong rahasia yang mereka masuki dan area kecil di dekat mereka, seluruh tempat itu hancur. Yu Zhenghai berkata dengan cemberut, sepertinya pertempuran itu sangat sengit. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, jika Nona Zhao tidak memperkuat perlindungan untuk lorong rahasia ini, saya khawatir kita tidak akan bisa datang ke sini. Yu Zhenghai menundukkan kepalanya dan melihat ke lorong rahasia dan berkata, kita harus menemukan kesempatan baginya untuk memperbaiki ini. Setelah itu, keduanya terbang ke udara. Yu Sangrong melayang di langit dan melihat ke arah pilar kehancuran Dansang dengan kaget. Kakak senior sulung. Yu Zhenghai juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Pilar kehancuran benar-benar runtuh. Mereka semua telah dikenali oleh pilar kehancuran sehingga mereka paling akrab dengan pilar kehancuran di antara mereka yang ada di 9 domain. Mereka tahu betapa kuat dan uletnya pilar kehancuran itu. Makhluk tertinggi jauh lebih menakutkan daripada yang aku bayangkan, gumam Yu Zhenghai pada dirinya sendiri. Yu Sangrong berkata dengan bingung, saya sangat ingin tahu. Jika Tuan adalah makhluk tertinggi, mengapa dia bersembunyi di lembah wangi? Petik 2. Mungkin, dia ingin menjadi seperti Jiang Wengsu. Kata Yu Zhenghai. Duo ini terbang di sekitar reruntuhan yang dulunya adalah Dansang 2 kali sebelum mereka benar-benar yakin ini memang disebabkan oleh pertempuran antara makhluk tertinggi. Pada saat ini, Yu Zhenghai tiba-tiba berkata, sudah berakhir. Bukankah ini berarti Sein Duanmu yang agung? Yu Zhenghai tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya jelas. Yu Sangrong berkata, sekarang pilar kehancuran Dansang telah runtuh, saya khawatir tidak lolos dari malapetaka. Yu Zhenghai menghela nafas. Tidak mudah bagi saudara junior ketiga untuk menemukan kerabatnya. Sekarang, dia kehilangan satu-satunya kerabatnya. Yu Sangrong berkata, jangan katakan ini pada kakak muda ketiga untuk saat ini, jangan sampai dia sedih. Yu Zhenghai mengangguk. Duo ini tidak menemukan jejak tuan mereka di Dansang sehingga mereka melihat ke arah jurang maut. Ada lubang di sana. Itu seharusnya disebabkan oleh pertempuran. Petik 2. Mereka berdua pernah ke Pillar of Destruction Dansang. Mereka ingat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang rimbun, tetapi tidak ada lubang sebesar ini. Jelas,
Itu hanya dibentuk baru-baru ini.